Honggeoy, angkat tangan menyusun sembala. Rebab berasal dari bahasa Arab yang berarti busur. Alat musik ini sering juga disebut rabab, rebab, rababah, atau al-rababah. Instrumen ini termasuk dalam jenis instrumen senar yang muncul dari abad ke-8, menyebar melalui jalur-jalur perdagangan Islam yang lebih banyak dari Afrika Utara, Timur Tengah, bagian dari Eropa, dan Timur Jauh. Terbuat dari kayu nangka dan berongga di bagian dalam, kemudian ditutup dengan kulit lembu yang dikeringkan sebagai pengeras suara. Ukurannya kecil dan badannya bulat. Rebab memiliki suara yang khas, dimainkan untuk mengiringi nyanyian yang dikumandangkan oleh pemainnya. Alat musik ini sangat penting dimainkan pada awal pertunjukan makyong ketika memasuki babak sembah rebab. Lebih lanjut, kita akan dengar dan saksikan obrolan budaya malam hari ini bersama Syahrudin. Obrolan budaya RRI Tanjung Pinang. Tonton yang Anda dengar. Jalan-jalan masuk Timaweloi Welai, jalan masuk dagang cik sorang Timaweloi Welai. Berapa lama Timaweloi sayang, berapa lama dagang berjalan Timaweloi Welai. Nampak terpandang Timaweloi sayang, nampak terpandang tuan semayam Timaweloi Welai. Tinggilah tinggi Timaweloi sayang, tinggi-tinggi merendah duduk Timaweloi Welai. Mengangkat tangan Timaweloi sayang, mengangkat tangan menjunjung sembah Timaweloi Welai. Kalau menanam si pohon dedap, tanam juga pohon meranti. Sungguh indah alunan rebab, seni budaya, warisan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Kembali kita bersama di program Obrolan Budaya dari RRI Tanjung Pinang. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita akan berbicara tentang rebab. Rebab adalah salah satu alat musik tradisional bagi masyarakat Kepulauan Riau. Nah, bagaimana sejarah alat musik rebab dan juga bagaimana cara memainkannya? Kita akan bahas malam ini di Obrolan Budaya dengan judul Melodis Rebab. Dan malam ini pendengar pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita sudah bersama dua narasumber kita malam hari ini. Yang pertama ada Bang Raja Ahmad Helmi, Ketua Dewan Kesenian Kepulauan Riau. Selamat malam Bang Helmi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua narasumber kita ada Bang Aswandi Syahri. Beliau adalah pengurus Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Wandi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah. Jadi pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan bahas tentang rebab di Kepulauan Riau, khususnya masyarakat Melayu. Bang Wandi, ini apa sebenarnya alat musik rebab ini? Apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Oh. Ini apa? Ini panjang ceritanya. Oh, panjang ceritanya ya. Panjang ya, perjalanannya. Perjalanannya. Saya tak pandai main musik, tapi sejarah dia tahulah sikit, Iya. sikit aja. Jadi rebab ini itu asal dia, nama rebab dari bahasa Arab. Rababa gitu. Nah, dari bahasa Arab ini kemudian kita kenal sebagai rebab atau rabab. Dan ini bukan hanya di Indonesia atau di Kepulauan Riau, bahkan sampai ke Eropa, ya,
kawasan-kawasan daerah perbatasan Turki dengan Eropa itu juga mengenal alat musik ini yang sumbernya itu adalah dari Arab. Jadi masyarakat Melayu menerima asimilasi budaya ini ya? Iya, mungkin dulu dari dari perdagangan dan hubungan kebudayaan Islam yang masuk ke rantau Melayu ini, termasuk rebab dibawa. Tapi kita sebenarnya di Kepulauan Riau ini itu mendapatkannya dari selatan Thailand. Nah, nanti akan saya jelaskan tuh apa sebab dari sana. Dan rebab ini adalah salah satu alat musik gesek. Alat musik gesek. Kalau dalam bahasa orang putih itu kordofon. Kordofon. Alat musik gesek yang menggunakan dawai. Dan rebab ini adalah nenek moyang pada biola dan selo itu. Jadi lebih tua umurnya dari biola ini. Berarti lebih tua dari biola? Karena rebab ini sudah muncul itu di Arab pada abad 8 Masehi. Itu dicatat dalam buku Al-Musiki Al-Kabir itu yang ditulis oleh Al-Farabi, salah seorang filsuf dari Kazakhstan. Itu sebuah kitab besar tentang teori dan musik di dunia ini sebenarnya. Itu. Begitulah gambaran umumnya ya? Sudah dijelaskan di dalam kitab itu. Itu abad ke-8. Nah sejak itu baru tersebar ke Eropa sampailah ke Asia, Cina pun ada, Vietnam. Jadi kalau di tanah Melayu tadi selain dari Thailand yang membawanya sampai ke Kepulauan Riau? Kepulauan Riau, selain Kepulauan Riau ya, itu juga ada Kalimantan, Jawa. Jadi gemelan Jawa ada rebabnya. Ada rebabnya juga ya? Bali ada rebabnya. Sulawesi, cuman ketika dia sudah hijrah dari tanah Arab itu bentuknya tidak serupa lagi. Sudah ada perubahan lagi ya? Berubah bentuk. Ada yang kalau di Arab itu petak dan bulat. Tiba masuk ke alam Melayu seperti ini, ada yang lonjong seperti ini. Menyesuaikan dengan budaya tempat di mana dia sampai. Ada yang bulat, gitu. Ada yang bulat telur, gitu kan. Ini kan jadi banyak bentuk juga berarti ya, berubah. Tapi namanya sama. Nama sama. Rebab. Hanya mungkin ejaan perubahan nama itu menurut ejaan setempat. Dalam bahasa Inggris itu rebag. Oke. Ada orang Inggris repackit ya. Kalau Bang Helmi, ini sejak bila nih mulai tertarik memainkan alat musik rebab nih Bang? Kami dulu pada awal-awal tahun 2000 dulu tahun 2000 itu oleh Asosiasi Tradisi 2005 maaf. Itu dari Asosiasi Tradisi Lisan itu mengadakan kegiatan pelatihan makyung. Revitalisasi RBM, revitalisasi budaya Melayu itu di Hotel BBR dan dihadirkan juga ahli rebab Indonesia. Seingat saya pada masa itu tuh almarhum Pak Rahayu Spanggah yang dihadirkan Ibu Pudensia dari ATL itu untuk memberikan pelatihan baik makyung, baik pada saat itulah ketika saya melihat rebab ini dimainkan, kemudian dapat tahu pula bahwa rebab ini salah satu instrumen atau alat musik yang sangat penting di dalam makyung karena dia membuka atau memulai pertunjukan makyung ini dengan prosesi menghadap rebab itu. Nah, ini menarik nih, prosesi menghadap rebab. Ini barangkali boleh dijelaskan kepada pemirsa RRI.net apa sebenarnya menghadap rebab ini sendiri nih Bang Helmi? Prosesi menghadap rebab ini yang berperan atau berlakon yang itu namanya kalau di dalam makyung pemain atas. Ada istilahnya pemain atas, pemain bawah gitu. Jadi pelakon-pelakon itu para pemain atas. Jadi yang paling tinggi itu Cek Uang, raja lah. Nah di dalam pertunjukan makyung tuh rajanya perempuan. Cek Uang itu dia sebelum memulai teater makyung dia ada prosesi dulu menghadap rebab. Jadi posisi dia betul-betul dia setentang menyanyikan kalau di Kepri ketabe Bang ya. Nah ketabe bonge itu menghadap pemain rebab. Nah sambil dia
menggerakkan tarian. Jadi itu memang diharuskan menghadap rebab gitu kalau di Makyong itu. Ya, pakem. Pakemnya ya? Ya, pakem Oke. tertibnya. Tertibnya. Nanti mungkin Bang Aswandi Nanti Bang Aswandi bisa tambahkan jelaskan dia. lebih detail lah. Oke. Jelas. Bang Helmi, ini siapa yang mengajarkan pertama untuk main rebab ini? Kan tertarik waktu ada pelatihan gitu ya? Nah, pada saat latihan di tahun 2005 itu saya belum berkesempatan untuk ini ya, memegang atau apa segala macam gitu ya. Pada kesempatan kita akan berangkat ke ke Napoli belum lama. Nah, itu saya berkesempatan dan kemudian sebelum itu karena saya dikenalkan juga dengan Bapak Satar dari Makyong Keke, pengrajin dari Kelantan ini, namanya Encik Ja'far Nur. Itu baru situlah saya bisa berdekat-dekat, saya bisa menyentuh, bisa betul-betul saya bisa belajar bermain. Ada romantismenya dengan alat rebab ini berarti ya? Mungkin saya bisa dekat dengan rebab. Ya mungkin cara seperti itu. Hanya mungkin bagi saya sayangnya dari tuturan, dari apa yang disampaikan oleh pelaku seni tradisi Makyong itu, ya mereka juga kurang referensi gitu ya. Seperti apakah nada menghadap rebab yang khusus di Kepri, mungkin nanti Bang Aswandi bisa jelaskan berdasarkan pelintasan sejarahnya atau macam mana gitu. Tapi yang saya diajarkan itu pakem-pakem atau pengantar-pengantar di dalam Makyong itu sendiri. Okay. Misalnya keperluan dia untuk sebelum gendang ketabe, sebelum penabuh itu ada menghadap rebab, itu dibawakan lagu ketabe itu, lagu bonge itu, paling itu nada mengikuti nada-nada lagu yang dibawakan penyanyi Makyong. Dan kemudian steman pun begitu juga. Sebetulnya kalau yang disampaikan, karena umumnya itu kan begitu kan, kalau kita kan rebab Jawa ini kan ada yang dia EAE stemannya, ada yang GDA stemannya, tapi kalau kita nih baik Makyong maupun yang lain, kalau saya bertanya-tanya dengan orang tua dulu, dia mengikuti suara vokalis. Jadi mengikut suara yang menyanyi itu ya? Steman itu ada ngikut suara vokalis. Jadi vokalis misalnya dia tinggi, ada stemannya dia ikut tinggi. Macam gitu ya? Tapi dia lebih banyak ke mengiringi lah. Lebih kurang seperti itu. Nah baik, kalau Bang Aswandi, ini bagaimana rebab ini boleh diterima di masyarakat Melayu? Jadi ini berkaitan dengan sejarah sebenarnya. Sejarah kedatangan Makyong, masuknya Makyong, seni peran Makyong di Kepulauan Riau ya. Karena alat musik ini di Kepulauan Riau hanya ada dalam teater Makyong. Jadi khusus di dalam teater Makyong ya? Teater Makyong. Jadi itu sekitar tahun 1830-an, itu zaman pemerintahan Raja Ja'far di Pulau Penyengat. Jadi untuk pertama kali itulah grup Makyong dari Pulau Pulau Tekong, itu yang menjadi asal orang-orang Makyong di Pulau Mantang itu. Jadi Pulau Tekong itu untuk pertama kali datang ke Penyengat dan tampil di istana yang dibangun Raja Ja'far. Tapi ide untuk memanggil Makyong ini main di Kerajaan Riau Lingga itu sudah dimulai sejak zaman Sultan Mahmud Riayat Shah di Lingga. Tapi baru terkabul, terlaksana ketika Raja Ja'far menjadi Sultan Muda 1830-an. Nah sejak itu mulailah dikenal Makyong dan alat musik rebab yang ada di dalam teater itu di Kepulauan Riau ini. Jadi dia menjadi bagian dari kesenian istana. Tapi rebab tidak berdiri sendiri gitu. Bagian dari alat musik Makyong sampailah hari ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya para pewaris Makyong di Mantangarang itu ya, masuk Kasu atau di Tanah Merah, Dompak juga oleh Makyong, terputus sebenarnya dengan alat ini. Karena tidak ada lagi yang pandai memainkannya. Juga selain rebab yang terputus itu nafiri, serunai. Karena tidak ada lagi yang memainkannya, dan ada juga cerita bahwa serunai itu hilang, serunai Makyong itu. Jadi ini adalah bagian dari alat musik Makyong yang sangat populer memang di Kepulauan Riau. Itulah
bisa diterima oleh masyarakat Kepulauan Riau. Itu bagaimana perkembangan literasi berkait tentang teater makyong dan juga yang di dalam termasuk alat musik rebab ini untuk ke depan macam mana nih Bang Wandi? Jadi gini, di dalam teater makyong seperti tadi dijelaskan Raja Helmi ya, alat musik rebab ini adalah sebenarnya alat musik utama. Itu awalnya. Sekarang kita tak bisa lihat lagi itu. Alat musik utama dalam makyong karena dialah yang pertama digesek, dibunyikan ketika akan mulai pementasan makyong setelah buka tanah itu. Setelah ritual buka tanah itu ya. Jadi Helmi tadi menyebut menghadap rebab, sembah rebab. Menghadap rebab. Menghadap rebab itu dikenal di Kelantan. Tapi kalau kita di sini, makyong di Kepulauan Riau ini, Keke di Bintan, di Mantang itu menyebutnya sembah rebab. Sembah rebab. Jadi Pak Yong sebelum dia memainkan peran dia sebagai Pak Yong itu, ya, dia betul-betul duduk bersimpuh menghadap pemain rebab yang berada di posisi depan di antara pemain-pemain musik alat makyong. Itu makna yang tersimpan dari menghadap rebab ini, Bang Wandi. Ada satu penelitian tentang hubungan antara rebab ya, dalam teater makyong dengan menyembah rebab, sembah rebab atau menghadap rebab ini. Jadi rebab ini punya kekuatan magis. Kekuatan magis, jadi membangun yang disebut angin. Angin itu sama dengan spirit. Spirit ini apa kalau dalam bahasa Melayu? Aduh apa tuh ya? Naik ada tua. gitu ya. Ada sesuatu yang tak nampak, yang bisa membangun kontak antara Pak Yong atau pemeran Mak Yong antara musik, Menyeru semangat ya? Semangat itu. Semangat ya? Memanggil semangat sehingga masuk ke dalam tubuh Pak Yong itu, tokoh utama teater Mak Yong, dan dia bisa memain dengan begitu indah dan menariknya. Dan Karena itu yang sisi menariknya di situ ya. Itu fungsinya itu karena dia menjadi melodi dasar ini, alat ini. Jadi ada kontak antara nada yang keluar dari gesekan dawai itu, gesekan rebabnya itu. Ya, rebab itu sebenarnya alat gesek yang bengkok itu, bengkong itu rebab. Nah, tergesekan itu dan kemudian syair-syair yang dinyanyikan oleh Pak Yong itu ada kontak atau satu kontak yang tak bisa dilihat, tapi nanti nampak dalam pementasannya itu, dalam dialog-dialognya. Dulu Mak Yong para pemainnya tidak membaca teks, tak ada baca teks. Berarti rebab ini punya peran utama untuk menarik semangat utama. ya. Ada alat musik utama dan pemicu semangat itu. Dan dia bisa memunculkan raja mitos ke dalam tubuh Pak Yong itu sebagai raja dalam pentas. Gitu. Begitulah. Kalau kota Daladanya. Kalau untuk sekarang nih Bang Wandi, perkembangan musik rebab dan juga teater makyong di Kepulauan Riau, bagaimana respon dari generasi penerus? Sebenarnya respon tuh masih bagus ya, dan berkembang berkembang sesuai zaman. Misalnya Bang Nizar membuat gaya baru teater makyong, apa namanya? Dalam bentuk dialog ya. Fragmen makyong. Fragmen makyong. Ya, Oke, tapi baik. asalnya dari makyong itu kan sebuah perkembangan yang bagus dan baru. Kemudian ada makyong muda oleh siapa? Makyong muda. Bang Yayasan Said Konservatori Seni. Itu juga sebenarnya sumbernya dari ini, artinya diterima sebenarnya. Berarti dia diterima oleh masyarakat. Cuman yang asli ini harus dipertahankan. Nah, rebab sekarang tidak dimainkan lagi di dalam teater tradisinya. Makyong tradisionalnya itu. Seharusnya dihidupkan lagi. Jadi 2005 seperti Elmi jelaskan tadi bahwa ATL dan dinas Kementerian Kebudayaan Kementerian Kebudayaan pada pernah saat berusaha untuk menghidupkan kembali permainan rebab ini di dalam teater makyong. Cuman tidak berlanjut. Itu sangat disayangkan. Baik. Oke, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, ini semakin menarik, kita akan membahas rebab ini lebih jauh dengan Bang Aswandi dan juga Bang Helmi. Tetap di obrolan budaya. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada masih menyaksikan dan Anda dengarkan siaran kita obrolan budaya rebab, melodis rebab. Kita masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa, Bang Aswandi dan juga Bang Raja Ahmad Helmi. Masih semangat pastinya ya, insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Ini kita balik lagi ke rebab ini, ciri khas kan berbeda-beda setiap daerah.
Bagaimana Kepulauan Riau perbedaannya dengan bentuk fisiknya, cara memainkan di daerah lain, Bang Awandi? Baik, jadi karena rebab Kepulauan Riau ini asal dari Kelantan terus Patani sebenarnya ya, sumbernya itu kita ini ada mahkota di atas tuh. Ada mahkota atau kepala rebab itu yang hiasannya ada pucuk rebung katanya. Berarti di atas ini namanya pucuk rebung gitu ya? Pucuk rebung. Tapi di bawahnya itu ada serunai ya. Serunai rebab. Tempat pemulas. Nah, kemudian di bawah lagi dekat serunai itu ada kuping itu namanya pemulas. Pemulas pemutar. Pemutar untuk menggulung apa? Dawai itu. Dawai. Kemudian ada batang. Batang ini kayu tembesu. Pemulas itu kayu sene, kayu keras. Kemudian di bawah lagi yang besar itu namanya badan rebab disebut toko. Toko. Biasanya dari kayu nangka. Ditebuk. Itu kalau kayu lain tak boleh buat ini? Keras lah ya, kayu yang keras. Kayu nangka tak terlalu keras. Tak terlalu keras. Iya. Lembut ya. Dia ada bagian kayu yang keras, ada yang lunak. Kalau di bawah itu keras itu, kayu sene sama. Itu Kaki. tumit atau tangkai Kaki rebab atau kaki bisa lah. Nah, jadi ini adalah bentuk rebab di Kepulauan Riau gitu kan, yang asalnya dari Kelantan dan Patani sana. Nah, beda dengan rebab dari pesisir barat Sumatera, misalnya Pariaman gitu kan, atau di pesisir selatan. Rebab di sana bentuknya seperti biola. Mirip gitu ya? Dari kayu. Iya. Tanpa ornamen. Tanpa ornamen dan tidak ada kaki dia tuh. Nah, jadi main di pangku, di paha. Orang-orang bersila kan, pangku di paha, digesek seperti selo. Kalau ini kan ditegakkan gitu kan. Ditegakkan. Nah, ini yang menarik nih. Kalau untuk bahan kayunya kan ini kayu nangka kan tak begitu keras untuk ditebuk kan. Kalau misalnya dengan kayu lain itu apakah pengaruh dengan mungkin pengaruh ini. Pengaruh ya berarti ya? Resonansi bunyi. Oh, resonansi bunyinya berpengaruh gitu ya. Orang-orang dulu tuh pengetahuan dia tentang apa ya, resonansi dan apa musik ini tinggi sebenarnya. Maka itu ada kayu-kayu tertentu yang digunakan untuk khusus jadinya ya. Kalau misalnya dengan digunakan dengan kayu yang lain bunyi tak begitu menarik gitu ya. Bahkan ada dalam syair ini, syair Sri Rama itu disebutkan bahwa ada rebab Melayu yang dibuat dengan batok tengkorak manusia. Dia punya badan tuh. Alamak. Mungkin bunyi dia seram lah. Mungkin bentuk dia mungkin kalau kita macam rebab Cina lah mungkin. Namanya iya. erhu. Macam-macam itu. Jadi batok kepala manusia tu biasa tu. Jadi badan rebab. Tak payah dimasukkan tu ya. Seram. Semangat ya. Memang semangat dah masuk langsung. sendiri gitu ya. Jadi secara fisik ya, struktur rebab kita ni beda misalnya rebab Jawa, rebab Bali. Rebab Bali dia agak runcing aja di atas tu. Ada kuping juga 3. Jadi inilah ciri khas gitu ya. Baik. Nah, ini yang kayu ini nih ya, Bang. Oh ini ya. Lupa. Ini belum jelaskan tu. Ini Bang Helmi. Apa sebetulnya ini? Ini sebetulnya inilah rebab. Inilah rebab ya dia. Soalnya tadi kami tengok ini Penggeseknya penggeseknya macam mana nih? Kok tak tegang gitu? Jadi ini pun juga menggunakan jenis kayu yang tak sama gitu ya. Jadi kalau kita tengok dari ini kayu belimbing ya Bang Suwandi ya. Jadi dari mulai kepala, mahkota, serunai, dia punya batang untuk menentukan metik nadanya, dia punya menentukan nadanya sampai ke bawah nih lain-lain. Kayunya itu kan. Ya kalau ini dia lebih lentur ya, mungkin batang belimbing ya. Mudah dilentur. Makanya itulah luar biasanya orang tua kita dulu tuh membuat sesuatu memang dia spesifik gitu ya. Dia akan menyesuaikan dengan kegunaannya untuk apa gitu. Iya. Jadi ada kayu yang lentur, kemudian ada penggeseknya ini. Penggeseknya ini ada yang dari ekor kuda ya, maksudnya dia. Ini ekor kuda. Ini seperti tengok warnanya ini memang ekor kuda. Saya sendiri pun karena sudah saking lama tak pernah ganti-ganti nih. Dan kemudian saya nak menganu juga nih memegangnya itu beginilah dia. Jadi ini ada kepala rebabnya ini, ada kepala penggeseknya ini kita pegang dengan jari telunjuk dengan jari ibu jari. Dan kemudian
tangan yang 3 lagi ini mulai dari jari manis sampai kelingking ini untuk menegangkan dia punya penggesek. Jadi kalau misal posisinya salah jadi Posisi salah dia tak dapat berbunyi. tak berbunyi berarti ya. Karena dia kendor. Hmm. Kendor. Kemudian kalau biola kan dia ada penyetelnya kan? Iya, iya, iya. Baunya itu ada penyetelnya. Kalau ini kita memang betul-betul mengencangkannya menggunakan tangan. Jadi Jari ya. jari dengan jari. Tingkat kekerasannya itu tergantung dari ini kita. Berarti bunyinya pun tergantung dengan tekanan jari kita di situ. Tekanan ini karena dia iya. makin kencang dia makin timbul suaranya. Makin timbul. Begitu ya gini cara memegangnya menggunakannya begini juga cara mengencangkan dia punya tali penggeseknya. Inilah Nah, untuk senarnya nih. Ah. Kalau orang tua-tua dulu dia buatnya terbuat dari bahan apa tuh kalau senar dia tuh biasanya? Kalau dulu ini ekor kelapa, ekor kuda. Oh yang Sebelumnya ada lagi kulit lembu tapi yang dibuat halus gitu. Oh, berarti halus-haluskan gitu ya. Kulit lembu. diserut ya sampai juga halus. Kemudian nilon. Nilon ya. Ya. Ada juga yang awal-awal kalau yang di daerah Kelantan kalau tak salah tuh yang saya tahu dia pakai apa tuh serat sabut kelapa. Oh, serat sabut kelapa tuh Sabut kelapa tapi kemungkinan itu tidak terlalu tahan dipakai kan karena dia digesek mungkin orang dah mulai beralih juga dengan. Tapi bunyinya juga berbeza jadi ini kan. Bunyinya mungkin karena saya tidak pernah pengalaman gitu pakai yang itu. Nah, dari rebabnya sendiri tadi itu kan itu ada ukiran-ukirannya. Mungkin boleh dijelaskan ada filosofi tak di ukiran dia kali mungkin. Ya. Kalau yang ini yang puncak sekali mahkota ini pucuk rebung. Nah, ini apa? Mahkota ornamen ornamennya. Hiasan. Di pucuk rebung tuh memang diilhami dari rebung bambu tuh yang tumbuh ke atas itu simbol kehidupan. Dan pucuk rebung ini itu umum dipakai dalam tidak hanya di rebab sebenarnya, di rumah-rumah Melayu, di kain songket. Memang itu simbol kehidupan yang menggunakannya adalah orang yang hidup. Ada makna yang tersimpan ada gitu ya. itu. Bang Helmi, ini memainkan rebab ini udah sampai kemana aja? Alhamdulillah kita kemarin membawakan saya main bersama Mak Yung ini sampai ke Itali. Oh, jauh. Sama Itali, Itali di Napolinya. Jadi kalau dari sini kita berangkat singgah di Schiphol, Amsterdam, habis itu naik transit lagi ke Itali, dan dari Itali baru kita naik kereta api menuju Napoli. Itu kegiatan apa waktu di Itali itu? Kebetulan yang mengundang itu ini ya Naples University itu, universitas. Jadi ketika kita membuat pertunjukan Mak Yung itu maupun disampaikan dia punya presentasi itu memang yang hadir itu dosennya terus mahasiswanya. Kebetulan memang tempat pertunjukan itu yang menarik juga sih sebenarnya. Tempat itu tuh bekas gereja. Tempat pertunjukan gitu. Tapi memang saya pertama kali mau sound check di situ, kita udah terbayang nih kan, adem mic, kemudian ada nyetel sound. Nah, ternyata kita tidak menggunakan mic. Tak pakai mic? Tidak pakai mic. Jadi karena ruangan gitu ya? Nah, ruangannya akustik. Oh iya. Suaranya jelas. Jadi di depan pintu masuk pun kita dah terdengar suara biola. Jadi gitu bagaimana antusiasnya dari masyarakat di sana, orang-orang di sana itu apresiasi tentang rebab ini dipersembahkan di sana? Jadi kan kalau kita tengok ini kan kita biasa kegiatan itu ataupun pertunjukan itu ada yang memang untuk audiens yang biasa dan ada audiens yang kali ini kita diundang itu audiensnya itu memang yang memang punya ilmu ya gitu, memang berkualitas gitu. Audiensnya dalam arti kata memang para mahasiswa, para dosen-dosen musik, dosen seni. Jadi bahan untuk penelitian juga bagi mereka gitu ya. Nah, mereka sangat serius. Nah, mereka karena pada saat di kesempatan yang sama juga di situ dipertunjukkan juga teaternya Italia itu ya. Nah, di situ dua-dua itu ditunjukkan. Bahwa di situ juga kami tahu juga bahwa teater Mak Yung ini lahir setelah 1 abadnya teater Itali gitu.
Nah di situ disampaikan yang ada yang Itali Berarti ada terkenal itu kan. sejarahnya di situ Ada ya? sejarahnya di Oh, situ. iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi kita memang betul-betul kita sangat memang berbahagia betul lah, gembira betul kita memang kita di situ disandingkan dengan teater Itali, teater Melayu. Itu di kegiatan di sana tuh apa yang Bang Helmi dapat bawa balik ke Kepulauan Riau nih sebagai contoh untuk persembahan-persembahan yang ada di Kepulauan Yang Riau? pertama kali itu kita bagaimana mereka mengapresiasi sebuah pertunjukan tradisi ya, gitu kan. Itu memang patut kita contoh karena mereka itu sangat mempersiapkan diri mulai dari sebelum acara dimulai. Itu mereka memang sudah siap, sudah standby. Mereka akan bukan menikmati, memang akan menonton itu dengan secara langsung kan. Nah, dan sampai di dalam mereka tertib, tidak ada suara sama sekali sampai selesai pertunjukan. Hikmat menikmati ya. Dan betul-betul mungkin pakemnya seperti itu. Itu salah satu contoh yang baik mungkin bisa dibawa untuk persembahan di sini berarti ya. Satu itu, kemudian yang kedua kita itu menampil itu tadi yang saya sampaikan di dalam sebuah gedung yang memang betul-betul sangat didesain untuk pertunjukan seni atau pertunjukan musik ya. Pertunjukan musik. Jadi akustik ruangannya itu sehingga tidak membutuhkan mic, tidak membutuhkan mic, Ada tidak pengeras membutuhkan suara sound lagi system. ya. Langsung dengan ruangan gitu Iya, ya. langsung ruangan. Nah, mungkin ada ininya juga sebabnya bahwa penonton tidak boleh terlalu bising ya. Iya betul. Karena Bergema ya. kalau bising nanti pertunjukan yang di depan juga tak akan terdengar gitu. Mungkin mungkin seperti itu, mungkin ada juga itu sebabnya. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun berada, itu salah satu contoh dan juga prestasi untuk pelestarian seni tradisi khususnya rebab Kepulauan Riau. Bang Aswandi, ini kemarin kan ada kegiatan jalur rempah ya. Ini bagaimana perkembangan jalur rempah itu kaitannya dengan akulturasi budaya termasuk juga dengan rebab ini sendiri, Bang Helmi? Di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa rebab ini adalah alat musik import. Import ya. Yang datang dari jauh dari tanah Arab gitu ya. Dan artinya hasil akulturasi lah gitu. Arab dan budaya setempat. Nah, sebagai hasil akulturasi memang sejarah rebab ini erat kaitannya dengan jalur perdagangan itu yang sekarang populer di jalur rempah itu ya. Nah, antara satu pelabuhan dengan pelabuhan yang lain dari menghubungkan berbagai bentuk kebudayaan di dunia melalui individu atau kelompok yang membawanya di dalam jalur perdagangan itu, dan salah satunya adalah rebab gitu. Nah, dari hasil akulturasi itu sehingga muncullah rebab kita yang berbeda dengan rebab yang asal dari Arab, tapi namanya tetap menggunakan nama aslinya itu dalam bahasa Arab, rebab, dengan perubahan-perubahan penyebutan ejaan yang disesuaikan dengan kebudayaan dan bahasa setempat gitu. Jadi sangat penting sekali sebenarnya. Jalur rempah sangat besar pengaruhnya, tidak hanya dalam musik rebab, tapi semua musik dan semua aspek kebudayaan yang ada di Nusantara ini besar peranannya atau pengaruhnya dari jalur rempah itu. Itu besar peranannya yang harus kita ketahui gitu ya. Sejarah ini tidak boleh untuk dilupakan. Inilah sejarah adanya tradisi-tradisi yang bisa dibilang dari luar import gitu ya, dan adaptasi menjadi bagian dari kebudayaan lokal setempat di mana alat ini berada gitu. Nah, kalau untuk sekarang bagaimana untuk peranan dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau itu untuk melestarikan yang seperti rebab ini, baik bentuk fisiknya atau untuk bentuk-bentuk yang lainnya? Jadi sudah sejak sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, LAM Kepulauan Riau itu sebenarnya tidak hanya murni mengurus adat gitu, juga kesenian sebenarnya. Nah, dalam rencana LAM untuk membangun gedung yang baru di Anjong Cahaya itu, jadi tidak hanya gedung LAM saja yang akan berfungsi sebagai tempat kegiatan adat istiadat, tapi juga nanti akan dibangun di sana itu
panggung terbuka dan panggung tertutup untuk pementasan seni. Karena seni tidak bisa lepas dari adat dan kebudayaan Melayu. Contohnya itu adalah misalnya tari persembahan. Itu sebenarnya kan seni, tapi erat kaitan dengan adat dan tari persembahan yang sudah dikurasi oleh LAM sehingga menjadi satu tari yang standar itu. Oke, ada pakemnya di situ nanti ya. Itu kerja LAM itu dan melibatkan seniman-seniman tari di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau. Jadi ada tuntunan nanti ya. Jadi LAM tidak hanya berkutat dengan adat tapi juga dengan seni dan kesenian termasuk seni musik. Nah, rebab juga begitu juga nanti. Mungkin ini akan menjadi perhatian LAM karena ini adalah bagian dari budaya Melayu yang tidak bisa dilepaskan dengan adat itu. Baik. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang rebab, melodis rebab Kepulauan Riau. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Tonton yang Anda dengar. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Kita masih di Obrolan Budaya Melodis Rebab. Nah, kita tadi sudah banyak berbincang dengan Bang Aswandi dan juga Bang Helmi tentang rebab. Nah, malam ini kita akan saksikan dan dengarkan Raja Ahmad Helmi memainkan alat musik rebab. Silakan Bang Helmi. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun berada, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Raja Ahmad Helmi. Luar biasa. Baik, Bang Aswandi, ini kapan terakhir menyaksikan persembahan rebab ini? Itu tahun 75. 75. Saya masih 5 tahun itu umur. Jadi waktu itu Mak Yung Mantangarang ini di bawah asuhan almarhum Said Husin. Karena dia yang menemukan kembali setelah hilang selama lebih kurang 24 tahun itu. Jadi dia tampilkan di halaman rumahnya di Jalan Rumah Sakit itu. Di situ saya lihat Mak Yung Mantangarang menggunakan rebab. Waktu itu mereka latihan untuk tampil di Taman Ismail Marzuki. Oh, luar biasa. Setelah itu tidak ada lagi. Tak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena pemain rebabnya udah meninggal. Kebetulan waktu itu sudah tua-tua. Dan alat rebabnya pun sudah tidak ada lagi. Sudah tak ada lagi. Ini salah satu bentuk fisiknya yang ada ya. Iya. Oke. Hanya rebabnya yang ada, rebab baru ya. Tapi pemainnya ini yang belum ada. Regenerasinya masih bisa dibilang seperti apa? Harus diciptakan karena Asosiasi Tari Lisan pernah punya program
tahun 2005 dan itu saya pikir bisa dilanjutkan itu. Harus sebenarnya, Harus ya. dilanjutkan. Karena rebab ini adalah alat musik utama sebenarnya dalam teater Mak Yong itu. Tadi saya sebut Selain musik yang alat musik lain bisa pendukungnya itu ya. memunculkan semangat Oh iya. dalam pementasan itu. Misalnya roh raja mitos itu bisa dimunculkan di dalam pentas itu sebenarnya. Ya harus diusahakan untuk digunakan kembali dalam teater Mak Yong di Kepulauan Riau. Harus itu, bagaimana caranya lah. Rekonstruksi ya. Helmi lah sebagai Ya, pemusik. rekonstruksi kembali ya. Peralatan-peralatan Di musik. revitalisasi. Revitalisasi. Bila perlu dibuatkan lagi yang baru gitu alatnya. Kalau untuk sekarang nih Bang Helmi, banyak tidak generasi muda yang tertarik untuk memainkan rebab ini? Kalau kita perhatikan dengan banyak bertumbuhnya sanggar-sanggar yang mengikuti parade-parade tari, festival-festival tari yang di situ juga menggunakan pemusik-pemusik tradisi yang mengiringi tari, dari pemain-pemain melodisnya saya kira sudah cukup banyak yang berminat untuk mempelajari rebab. Cuman tinggal lagi memang kita kekurangan instrumennya. Kekurangan instrumen. Karena ini aja sendiri kita Iya, impor. iya, iya. Dari Kelantan baru ada ini. Mungkin nanti ada program untuk pembuatan Instrumen ini mandiri di sini ya. Nah, ke depan kami di Dewan Kesenian kan ada 3 haluan kerja Dewan Kesenian. Pertama haluan kerjanya itu pendataan, kemudian pembinaan, kemudian ruang apresiasi. Nah, kemudian di pembinaan itu kan untuk seniman-seniman musik muda itu yang kita memang membuatkan program pewarisan seni budaya asli. Seperti Bang Aswandi bilang tadi kan ada seperti Bang pembuatan- Aswandi bilang, di Dewan Kesenian juga kita sama-sama bersinergi dengan lembaga adat Melayu. Mungkin kita akan sama-sama di sini mungkin mengetengahkan tentang musik di lembaga adat lebih kepada sifatnya koreografi, Iya. lanjutan daripada pembakuan tari persembahan itu. Ada tidak kekhawatiran untuk eksistensi rebab ini sendiri untuk semua sekarang? Kalau kita tidak mau seperti yang Bang Aswandi tadi sampaikan, kita tidak mau untuk berupaya untuk kita menciptakan programnya, untuk berupaya untuk menciptakan penyambung generasinya. Ya saya pikir akan terjadi seperti tahun 75 atau itu. Pertama Tak ada persembahan lagi, pemainnya orang berulang, tak ada, ya. pemainnya berangkat dan alat musiknya berangkat sendiri. Macam menghilang gitu ya. Ya, dia masing-masing punya tiket. Kalau tidak Itu bagaimana kalau untuk mencari alat-alat musik rebab ini barangkali udah hilang gitu, untuk ditemukan kembali bagaimana ya, tuh? barangkali mungkin yang pertama dengan fisik yang ada ini kita berupaya gitu. Kita kan juga punya pengrajin ya. Pengrajin mungkin dia bisa membikinkan malnya seperti apa. Teknisnya saya tak paham lah, tapi mungkin pengrajin atau tukang yang ahli di tukang kayu ataupun ukiran itu lebih paham gitu ya. Mungkin kita bisa membuat yang lebih mungkin lebih indah, lebih apa gitu ya. Karena maklumlah ini kita hanya satu yang kita punya dan ini yang kita betul gitu kan, tak berani kita nurba ini ornamennya begitu. Mudah-mudahan berharap ke depan itu memang kita bisa menghasilkan sendiri peralatan-peralatan musik tradisi baik rebab, baik gendang pengibu dalam Ayung kan, pengibu, penganak, gedombak. Kita kan dari dulu kita impor gitu kan. Import. Kita beli yang sudah dibikin oleh negara lain malah. Negeri jiran Kelantan gitu ya. kan Malaysia. Itu kita harus kita datangkan dari sana. Habis alat itu pun habis juga lah memang kita Lenyap berhenti gitu. kan. Sama seperti rebab dengan serunai gitu. Hilang alat itu ya hilang juga proses pewarisannya, tak bisa juga kan. Nak diwariskan pakai apa? Pakai mulut tak mungkin. Benda tak ada gitu kan. Nah, ke depan kita berharap adalah berdiri di Kepri ini nanti memang sentra pembuatan alat-alat musik tradisi. Tak tertutup kemungkinan juga untuk peralatan-peralatan pendukung aksesoris penari begitu juga. Iya. Kan tari persembahan itu kan banyak kan aksesorisnya.
ya kita bayangkan ke depan memang kita bisa memproduksi sendiri Lengkap. dengan pengrajin-pengrajin sendiri. Mungkin barangkali yang selama ini kita beli harus pesan ke sana, ya mungkin orang di tempat lain pesan ke sini kan. Nah, itu jadi nilai ekonomi juga ya. Jadi ya Oke, di sektor ekonomi kita bertumbuh juga. Siap. Ada solusi untuk perbaikan di sektor ekonomi bagi seniman gitu Baik. atau bagi pengrajin. Bang Aswandi, kalau untuk sekarang kedepannya dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau itu perhatian untuk seniman bagaimana nih? Kalau secara secara individu itu belum, tapi per kabupaten itu. Oke. Terutama untuk tari. Tari ya. Tari satu dan nyanyi lagu Melayu. Nah, kita pernah membuat misalnya festival lagu Melayu. Itu salah satu bentuk perhatian LAM. Nah, dan festival tari persembahan itu tiap tahun. Tiap tahun ya. Terakhir tahun lalu kita buat itu karena pandemi, jadi pakai sistem daring. Daring lah gitu ya. Daring. Semua berubah Virtual. 180 derajat gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi ada pembinaan namanya ya, pembinaan dan pementasan kesenian seperti tari dan nyanyi Melayu itu. Baik, Bang Helmi, harapan untuk dunia kesenian di Kepri, apalagi di awal tahun ini Bang Helmi, macam mana untuk perkembangan kedepannya terhadap dunia kesenian yang ada di Kepulauan Riau? Ya, kita mau meninggalkan tahun 2021 ya. Tahun 2021 ini boleh dikatakan kita masih diwarnai dengan pandemi, pandemi COVID-19 ya. Jadi sebetulnya memang ke depan tahun 2021 mudah-mudahan dukungan untuk program-program Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Riau khususnya itu tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi untuk di awal tahun 2022 ini mudah-mudahan semuanya berkembang lebih lanjut gitu ya. Iya baik. Program-program kita yang sudah tertunda bisa dimulai gitu. Karena ada banyak juga memang kita kan dari 2019 periode yang sekarang ini. Iya. 2019, Rindu pementasan ya. Ya pementasan, tapi sepertinya memang udah mulai di Udah mulai 2021 sekarang, ini. Udah mulai 2021, alhamdulillah sudah beberapa titik itu sudah diberikan izin ya untuk pementasan. Mudah-mudahan tahun 2022 itu kita lebih terorganisir, maksudnya dalam arti kata memang kita sudah bisa mempersiapkan dan bisa terrealisasi. Iya. Bisa langsung memang nampil. Selain seniman nampil di persembahan, masyarakat juga bisa menikmati gitu. Masyarakat, inilah seninya gitu ya. Betul, masyarakat bisa menikmati. Ya mana tahu mungkin pariwisata juga sudah mulai bisa, dan itu tadi tuh program pewarisan budaya. Kami di Dewan Kesenian mempersiapkan program itu sebetulnya tuh inginnya tuh memang berlangsung dalam jangka waktu yang lama gitu. Pewarisan baik musik, baik genre musik teater mayung, bangsawan, ini apa segala macam. Jadi itu menjadi objek juga nanti. Sebenarnya mereka latihan, mereka mempersiapkan pewarisan itu, regenerasi itu juga memang nanti bakal kita siapkan bisa menjadi objek menunjang pariwisata dengan kesenian asli gitu, daerah ada gitu ya. tujuan melihat dari dekat seperti apa tuh latihan mayung, seperti apa latihan zapin penyengat, seperti apa latihan boria, seperti apa. Ini yang menarik nih ya. Ya, begitulah harapan kita ke depan, kita bisa menjadi maksudnya membantu untuk membuka sektor perekonomian ataupun sektor memulihkan pariwisata. ekonomi dengan sektor wisata dan ya, seni memang itu harus dirakuri dulu, harus direstorasi dulu. Iya, betul. Di ekonomi. Baik, terima kasih Bang Helmi. Sama-sama. Ke Bang Aswandi, ini harapan terhadap kesenian di Kepri di awal tahun 2022 bagaimana? Ya, semoga pandemi ini berakhir ya. Insya Allah, amin. Dan semua aktivitas bisa berjalan lancar gitu kan. Karena dampak pandemi ini sangat besar juga terhadap dunia kesenian ya. Nah, jadi kesenian ya tidak hanya tanggung jawab stakeholder seperti Helmi ini, ya, pemusik, seniman gitu kan, tapi juga tanggung jawab pemerintah. Nah, dukungan pemerintah sangat penting. Tanpa itu mustahil lah gitu. Jadi kita saling bekerja sama, punya peran masing-masing, punya kontribusi masing-masing
untuk memajukan, menghidupkan kesenian di Kepulauan Riau ini. Amin, insyaallah. Terima kasih Bang Aswandi Syahri dan juga Bang Raja Ahmad Helmi untuk pembahasan yang menarik malam hari ini, melodi serbab. Mudah-mudahan tradisi ini, seni musik tradisi terus berkembang dan juga tetap lestari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Manisnya adab lagi berbudi, itulah orang jadi pedoman. Melodi serbab, musik tradisi takkan hilang zaman berzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara tetapi